Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Ya, selamat berjumpa kembali dalam kuliah kita Research Methodology, ya, baik untuk S2 maupun S3. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan bicara tentang sistem analysis and design. Jadi, kita akan berkenalan dengan sejumlah metodologi atau tahapan besar untuk melakukan suatu penelitian, ya, metodologi penelitian. Nah, namun berbagai metodologi yang akan kita pelajari, yang akan saya perkenalkan, itu ada satu tahap di dalamnya yang sangat penting, yaitu tahap desain. Nah, tahap desain ini dianggap sebagai satu step besar dari metodologi yang tidak dijelaskan detailnya bagaimana melakukan kegiatan tahap desain tersebut, ya. Nah, oleh karena itu, pada implementasinya biasanya tahap desain tersebut dari metodologi lengkap ini itu biasanya harus di breakdown lagi dengan suatu metode desain atau lebih tepatnya metode analisis dan desain. Nah, jadi pada pertemuan kali ini saya akan mencoba memperkenalkan prinsip-prinsip analisis dan desain sebagai bagian dari metodologi penelitian desain, ya, sehingga ketika kita menjelaskan bagaimana proses desainnya, nah itu bisa menjelaskan secara lebih rinci, secara lebih logis, ya, sehingga hasil desain yang kita munculkan tidak muncul tiba-tiba gitu. Karena cukup sering terjadi bahwa hasil desain tiba-tiba muncul. Nah, tentunya bukan simsalabim, ya, bukan abrakadabra, tapi proses menghasilkan itu tidak tertulis. Nah, hanya ada di kepala atau angan-angan peneliti. Nah, ini satu kelemahan atau satu hal yang harus dihindari dalam menuliskan naskah penelitian, ya, dokumentasi penelitian atau publikasi ilmiah. Oleh karena itu kita akan mencoba memahami analisis desain itu sebetulnya secara prinsip bagaimana. Walaupun pada prakteknya nanti Anda boleh menggunakan sumber yang mana, asal sumber itu sumber yang memberikan atau menjadi referensi untuk analisis dan desain. Baik, saya akan mulai dengan memberikan atau refreshing lah, ya, mengenai dua istilah, metodologi dan method, ya. Methodology and method are two different concepts in research. Dua konsep yang berbeda. Walaupun dua-duanya punya kemiripan. Bahkan karena mirip, sering ada yang mempertukarkan gitu. Untuk satu hal tertentu, orang memberikan istilah itu sebagai metodologi, tapi ada peneliti lain yang mengistilahkan metode, ya. Nah, ini kenapa bisa demikian? Karena di satu sisi punya persamaan. Metodologi dan metode itu biasanya memperlihatkan satu tahapan, urutan langkah untuk mengerjakan sesuatu. Yang berbeda adalah abstraksinya. Metodologi ada di abstraksi yang lebih tinggi, ya. Sehingga kalau kita mau menjabarkan bagaimana saya menghasilkan hasil desain dari penelitian desain saya, ya, maka mulai dengan memperlihatkan langkah besar yang disebut metodologi. Oh, saya metodologinya begini, ya. Ada sejumlah metodologi yang bisa kita acu yang nanti akan dijelaskan pada pertemuan yang khusus, ya. Di antaranya ada yang disebut DRM, ya, Design Research Methodology. Ada DSRM, ya, atau DSRM, ya, Design Science Research Methodology, ya. Ada IRM, Engineering Research Methodology. Nah, itu semua metodologi, ya. Namun tadi seperti saya katakan di pembuka, ya,
itu tidak cukup rinci menjelaskan how to desainnya. Desain itu jadi hanya satu tahap saja di sana yang detailnya tidak dijelaskan. Dianggap kita sudah memahami. Nah, ini bisa kita lengkapi dengan method, ya, design method, ya, atau analysis design method. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi ini akan saling melengkapi. Saya akan atau kita akan lebih mudah melihatnya di beberapa halaman berikut ya. Baik. Jadi katakanlah dari gambar ini ya, rangkaian proses paling atas yang berwarna biru ya, itu adalah level metodologi. Ya, metodologi memperlihatkan tahapan-tahapan yang katakanlah saya simbolkan di sini, step 1, step 2. Nah, lalu ada step entah dimanapun posisinya, ada step design, ada step evaluations. Ya, lalu mungkin ada step sisanya ya. Oke. Ya, saya tujuan memperlihatkan gambar ini adalah untuk bisa memahami ya bagaimana posisi metodologi dan method dan bagaimana itu saling terkait satu sama lain ya. Jadi untuk melakukan penelitian desain kita ya, penelitian desain ya. Nah, ini kita pilih satu metodologi yang cocok. Entah DRM, DSRM, ERM atau apapun lah. Yang penting penelitian itu adalah penelitian desain, gitu ya. Nah, kemudian katakanlah setelah dipahami, oh penelitian desain ini di dalamnya ada satu tahap desain. Seperti contoh yang sedang kita lihat ini ya. Nah, itu bagaimana mendetilkan tahap desain itu. Kita harus temukan, cari referensi lain yaitu metode. Metode desain ya. Atau sering juga disebut analysis and design begitu, karena bagian dari proses desain itu biasanya diawali dengan proses analisis ya. Kemudian di tahap metode desain itu akan lebih rinci ya. Jadi ini menjadi desain step 1, desain step 2, yaitu urutan langkah melakukan proses desain atau analisis desain gitu. Kemudian contoh lain serupa ya, hierarki serupa. Di tahap evaluation kita hanya dikatakan kita perlu mengevaluasi apa, evaluasi apa di metodologi ya, di level metodologi. Ini perlu kita breakdown juga menjadi atau dilengkapi dengan evaluation method ya, metode evaluasi. Apakah evaluasinya dengan cara prototyping, membuat prototype, nanti kinerjanya diukur. Apakah dengan cara simulasi, atau kalau evaluasinya berkaitan dengan kepuasan user, misalnya survei ya, dan sebagainya. Nah, ini kira-kira kaitan antara metodologi dan method tersebut ya. Baik, kita lanjut contoh yang lain, case yang lain. Nah, jadi kalau proses kita dapat dipandang sebagai engineering proses, ya, maka kita harus temukan metodologi untuk engineering proses. Nah, ini yang tulisan warna merah itu ya. Berarti rangkaian tahapan metodologi kita itu adalah merepresentasikan engineering proses. Lalu sama di dalamnya ada design, ada evaluation yang harus kita cari. Breakdownnya pakai apa? Method pendukungnya pakai apa ya? Kalau engineering ini ya. Nah, katakanlah kita mau melakukan desain menggunakan DSRM, Design Science Research Methodology ya. Nah, ini DSRM ini terdiri dari 6 tahap yang dibagi menjadi 2 blok besar ya. Blok build serta blok evaluate ya. Tapi masing-masing jadi 3, total jadi 6 langkah. Baik,
kita bisa perhatikan tuh di dalam metodologi ya, metodologi DSRM yang atas itu gambar yang di dalam kotak kuning itu ya. Itu kita perhatikan di tahap ketiga ya. Tahap ketiga itu ada itu design and development. Ya, design and development. Nah, tapi di dalam penjelasan DSRM itu tidak didetilkan how to design, how to develop, begitu ya. Nah, disitulah prinsip yang sama seperti tadi ya. Kita bisa melengkapi itu supaya di breakdown dan ada referensinya. Cari pendekatan analisis desain, metode analisis desain. Itulah merepresentasikan detilasi dari design and development. Lalu sama di tahap evaluasi ya. Nah, evaluasi kita perlu juga mendetilkan nanti bagaimana mengevaluasinya, metodenya bagaimana, detil-detil evaluasi bagaimana. Nah, disitulah kita. Jadi yang akan kita bicarakan itu adalah metode ya. Hari ini kita bicara metode, tapi itu akan menjadi bagian dari metodologi manapun yang kita pilih ya. Nah, ini contoh yang lain. Persis sama case-nya. Hanya katakanlah ini terjadi ketika metodologi yang kita pilih adalah DRM. Design Research Methodology. Kita nggak bicara DRM-nya persisnya bagaimana ya. Tapi secara umum DRM itu terdiri dari 4 langkah besar. Research Clarification, Descriptive Study 1, Prescriptive Study, serta Descriptive Study 2 ya, tahap 2. Nah, atau prescriptive study itu kurang lebih ekuivalen dengan proses desainnya. Nah, disitulah metode sekali lagi ya, metode analisis desain kita terapkan. Demikian juga descriptive study 2 ya, yang itu sebetulnya tidak lain dari proses evaluasi ya, testing lah kira-kira begitu ya. Itu kita support dengan evaluation method ya, yang sesuai tentunya dengan apa yang kita teliti, penelitian desain yang kita teliti. Hal yang sama untuk IRM ya. Jadi engineering research methodology ya. Metode desain, metode evaluation sebagai supporting dari metodologi IRM-nya. Begitu ya. Jadi saya harap dari sini sudah paham nih. Kita akan bicara fokusnya ke analisis desain. Evaluation method belum kita bicarakan. Itu nanti ada satu khusus sesi pertemuan untuk evaluation method. Karena panjang ceritanya itu ya. Kita sekarang fokus ke analisis desain method. Ya, baik. Apa ini desain proses based on ya, SEBOK. Nah, SEBOK itu System Engineering Body of Knowledge. Nah, jadi ada sejumlah dokumen rangkuman suatu deskripsi knowledge tertentu yang disebut BOK, Body of Knowledge. Ada misalnya PMBOK, Project Management Body of Knowledge. Ada SWEBOK, Software Engineering Body of Knowledge. Kalau ini SEBOK, ya, System Engineering Body of Knowledge. Ya, ini memperlihatkan body of knowledge tentang bagaimana kita memahami sistem, bagaimana kita merancang suatu sistem. Jadi tadi metode yang akan kita adopsi ya untuk melakukan atau mendeskripsikan ya, menjelaskan tentang metode itu, ini akan diambil dari atau bersumber pada SEBOK ini. SEBOK dikembangkan oleh INCOSE, kemudian IEEE, serta System Engineering Research Center. Kemudian, nah, ini deskripsi tentang SEBOK itu ya. Jadi dokumennya terdiri dari sejumlah bagian
part 1, part 2, part 3, part 4, dan seterusnya. Nah, ini karena saya dalam hal ini hanya meminjam metode analisis desain dari SEBOK. Jadi saya tidak akan jelaskan panjang lebar tentang SEBOK karena penjelasannya terus terang sangat-sangat panjang ya. Dokumen SEBOK ini 1000 halaman lebih. Kalau di versi PDF-nya itu 1000 halaman lebih. Bisa dibayangkan betapa detail itu deskripsi knowledge yang ada di dalamnya. Jadi saya hanya akan menjelaskan atau meminjam mengadopsi bagian tentang metode analisis desain termasuk prinsip-prinsip dasarnya. Baik, kita mulai dengan pemahaman ini ya supaya nanti konteksnya dapat ya. Apa itu system engineering? System engineering is an interdisciplinary approach ya. Jadi pendekatan interdisiplin karena kalau dilihat dari slicing berbagai macam ilmu ya, ini sistem engineering itu applicable di banyak keilmuan yang kita kenal ya, mulai dari katakanlah civil engineering untuk urusan membangun jembatan, bendungan, gedung-gedung pencakar langit, electronics ya, elektro begitu ya, kemudian permesinan dan sebagainya. Nah, ini jadi interdisciplinary approach ya, and means to enable the realization of successful system. Jadi itu memungkinkan ya, yang memungkinkan kita mendapatkan suatu sistem yang baik, kira-kira gitulah ya. Kemudian sistem yang baik itu, successful systems must satisfy the needs ya. Nah, jadi ada kata kunci penting yang harus kita perhatikan. Ketika kita merancang sesuatu, dikatakan itu baik atau kurang baik gitu, apa dasarnya gitu. Bukan kita nanya ke orang yang ahli, Pak, menurut Bapak ini baik atau tidak? Nah, nggak begitu. Karena baik ini relatif. Nah, tapi baik yang sebenarnya itu yang seperti apa? Baik yang sebenarnya itu adalah baik yang atau dalam pengertian memenuhi needs, kebutuhannya. Jadi di dalam setiap proses sistem engineering, merancang sistem, kita harus mulai dengan mendeskripsikan needs-nya itu apa, kebutuhannya itu apa. Ya, kalau kebutuhannya jelas, kita deskripsikan, maka jelas sistem seperti apa yang harus kita rancang ya. Dan nanti di akhir ketika evaluasi menguji ini sistem udah baik atau belum. Nah, itu dicocokkan dengan needs-nya tadi. Apakah needs-nya terpenuhi atau tidak. Ya, gambar ini memperlihatkan satu lingkungan di mana elemen-elemen dari satu kegiatan sistem engineering ini terlihat di sana, elemen-elemen penting ya. Mari kita coba pahami ya. Kita mulai dengan kotak sistem. Jadi itulah lingkup sistem yang menjadi fokus kita. Ya, apa yang kita rancang ya ada di area tersebut, sistem tersebut ya. Mungkin merancang sistem lengkap di situ, atau kita hanya memperbaiki, improve sebagian dari sistem yang fokus kita itu ya. Nah, ada satu prinsip berpikir yang harus kita pahami ya. Ini biasanya dijelaskan atau bagi yang pernah membaca itu system thinking itu sejalan dengan itu, sama saja ya. Bahkan di dalam dokumen SEBOK ini ada bagian tentang system thinking ya. Baik, apa itu yang saya maksud? Yaitu ada sisi di atasnya environment ya. Nah, ini kenapa digambarkan sistem lalu ada environment? Nah, ini untuk memberikan arahan bagi kita sebetulnya bahwa
ketika kita melihat suatu sistem, di satu sisi kita harus fokus. Mana boundary dari sistem yang akan kita rancang atau menjadi perhatian kita, fokus kita. Lalu sistem itu selalu terkait dengan lingkungannya. Lingkungannya itu mana? Atau batasnya mana antara sistem dan lingkungannya? Nah, ini batas abstrak. Dalam pengertian tidak ada batas yang tetap seperti apa, tergantung kita mendefinisikannya. Ya, tapi selalu untuk setiap perancangan, case perancangan, kita harus define mana sistem kita, mana yang kita anggap sebagai environment. Kenapa? Karena environment ini mungkin memberikan masukan atau sumber apapun yang berpengaruh terhadap kinerja sistem yang sedang kita rancang atau sedang kita teliti, ya. Nah, lalu dari sistem ini ada sesuatu yang mungkin dihasilkan dan digunakan oleh environment. Misalnya kita ingin merancang satu solusi, itulah sistem kita, dan itu akan berdampak pada misalnya meningkatkan efisiensi apa dalam suatu environment. Nah, ini kan jadi itu ya. Jadi sekali lagi di satu sisi kita harus mengisolasi mana batas sistem kita, mana yang bagi kita environment. Tapi juga setelah batas bukan berarti lupakan environment, karena itu di luar sistem kita, nggak begitu. Ya, kita harus scanning mana bagian dari environment yang punya korelasi dengan sistem kita. Ya, nah, baik. Kemudian sistem, nah ini memprovide sesuatu bagi customer, ya, bagi customer atau pengguna dari sistem. Nah, jadi kepentingan kita itu sebetulnya kita membuat sistem selalu satu paket. Memikirkannya itu adalah ini pengguna butuh apa, butuh peningkatan apa, atau sesuatu yang tidak ada jadi ada apa, ya. Itu harus kita pahami dan jadi cara pikir kita. Kemudian posisi kita di mana? Posisi kita sebetulnya dalam gambar ini di dalam sistem engineering. Ya, di dalam sistem engineering kita memahami kebutuhan customer dan kita mencoba mewujudkan sistem seperti apa yang bisa provide kebutuhannya customer tersebut, ya. Kita untuk desain sistem yang kompleks, kita mungkin tidak bekerja sendiri, tapi bekerja sebagai sebuah tim, ya, membawahi development teams, ya. Nah, kemudian ke sisi kanan dari sistem engineering itu adalah bagaimana dari sistem engineers, ya. Bagaimana kita bisa memproduce sistem yang kita hasilkan itu. Disitulah kalau dibaca perantaranya kan ada life cycle proses. Jadi ada siklus hidup, ada metodologi lah di sana, metodologi dan metode campur, ya. Nah, itu untuk merancang sistem itu dengan baik, ya. Kira-kira begitu ya pemahamannya itu. Baik, kita lanjut. Ini ada sistem approach. Jadi begini. Ini gambar bagian dari SEBOK, ya, System Engineering Body of Knowledge. Saya tidak akan membahas lengkap ini, ya. Tidak akan membahas lengkap semuanya. Nah, jadi saya hanya akan fokus ke kotak biru itu. Itulah sebetulnya esensi atau prinsip dasar dari proses atau metode untuk analisis dan desain, ya, yang nanti kita jabarkan lagi, ya. Tapi kurang lebih kalau dilihat itu ada ada kegiatan mengidentifikasikan dan memahami situasi, ya. Kemudian mencoba menyusun requirement atau needs secara formal, kemudian mengusulkan satu solusi yang biasanya dimulai dengan solusi high level dulu. Nah,
Istilahnya tuh arsitektur sistem keseluruhan begitu ya. Nah, kemudian arsitektur itu ada elemen-elemen pembentuknya ya. Nah, elemen pembentuk dalam arsitektur itu bisa punya susunan yang berbeda. Ya, kita sebaiknya di situ bisa mencoba melihat alternatif. Apakah susunan ini sudah pasti hanya begini? Atau ada beberapa alternatif? Kalau ada beberapa alternatif, kita idealnya harus mengconsider atau membandingkan alternatif mana. Alternatif satu misalnya lebih baik apanya, alternatif dua lebih baik apanya. Lalu berdasarkan needs kita, alternatif mana arsitekturnya yang baik. Setelah itu ditetapkan, baru kita mulai dengan membreakdown. Arsitektur kan ada elemen-elemen pembentuknya kan, elemen sistem. Nah, elemen-elemennya. Itu sebetulnya prinsip dasar dari mendesain sederhana, tapi sering tidak dilakukan gitu ya. Peneliti atau desainer itu seringkali langsung menetapkan solusi tanpa memikirkan alternatif ya. Nah, itu sebuah kesalahan ya, dalam pengertian kita mungkin mengabaikan alternatif lain yang lebih baik, yang ya mungkin ada yang lebih baik gitu ya. Ya, kalau kita breakdown tadi proses tadi ya, yang di kotak biru tadi. Nah, ini tidak semuanya akan kita bahas dalam perbincangan kita ya. Kita hanya akan bahas 4 dari 8 itu ya. Jadi di sini yang pertama itu engineered systems context. Jadi kita memahami kontekstual dari sistem yang di engineered ya, yang dirancang. Kira-kira gitu. Yang kedua adalah mengidentifikasi atau proses besarnya analisis ya. Ya, ini analisis dengan cara identifying and understanding problem and opportunities. Yang ketiga, synthesizing possible solution. Nah, jadi mensintesa, mencoba memikirkan, menggenerate lah, mengcreate ya. Solusi yang mungkin tuh apa saja. Solutions ya, pakai S. Jadi, jika ada kemungkinan lebih dari satu, kita harus munculkan. Supaya kita bisa memilih yang terbaik yang mana. Lalu akhirnya analysis and selection between alternative solutions ya. Nah, kalau dilanjutkan ini nanti akan ada di level yang lebih detailnya, yaitu setiap elemen sistem kita jabarkan ya. Nah, ini kalau di dalam dalam bentuk hierarkis begitu ya. Nah, ini kurang lebih pemahamannya seperti gambar ini ya. Hierarkis atau semacam metode atau keterkaitan cara pikir satu sama lain ya. Nah, mulai dari paling atas ini adalah konsep needs expectations. Maksudnya adalah kita harus memahami konsep, lalu needs-nya apa, ekspektasi kita bagaimana gitu. Biasanya ekspektasi di sini maksudnya adalah ini ya, needs itu harus terukur gitu. Selain deskriptif, terukur ya, itu ekspektasi akan lebih mudah kita nyatakan ketika itu terukur ya. Nah, kemudian itu dituangkan dalam bentuk stakeholders requirement ya, dan seterusnya ke bawah. Nah, kalau kita simplify itu, jadilah yang kanan itu ya, deskripsi sistem. Pertama kali yang harus kita lakukan, mendeskripsikan sistem. Ya, supaya semua orang punya persepsi yang sama tentang sistem yang jadi fokus kita. Kemudian, pertegas, ini masalahnya apa di dalam sistem kita ini. Ya, lalu ada needs apa? Lalu ekspektasinya bagaimana? Ya, dan sebaiknya terukur supaya nanti membuktikannya jadi mudah. Kalau tidak terukur, wah sulit membuktikannya. Ya, nah itu lalu dituangkan dalam requirement. Lalu kita mulai dengan arsitektur.
Kalau arsitektur, jadi keseluruhannya bagaimana. Walaupun nanti ada juga arsitektur subnya di dalamnya, ya. Tapi yang wajib itu single architectures, ya, dari seluruh sistem. Dan untuk mendapatkan arsitektur terbaik, kita mungkin ada baiknya memunculkan alternatif lalu memilih arsitektur terbaik. Lupakan dulu deskripsi detail setiap elemen dari arsitektur. Setelah arsitekturnya kita ketok, pilih yang mana, baru elemen dari arsitektur itu kita deskripsikan atau kita rancang dalam skop kecil satu elemen. Ya itulah cara mendesain sistem yang baik. Secara prinsip begitu, sederhana sebetulnya ya. Tapi ya harus dilakukan gitu. Nah, lalu kalau bicara requirement, pemisahan paling sederhana, requirement itu dibedakan menjadi functional requirement, kemudian non-functional requirement. Functional requirement bisa di grouping lagi kalau terlalu banyak ya. Tapi intinya functional requirement adalah fungsi-fungsi yang harus mampu dijalankan oleh sistem. Nah, kalau fungsinya jalan, tidak cukup biasanya. Kita perlu pendukung non-functional requirement. Seperti fungsinya jalan, tapi sangat lambat. Nah, kalau tidak ada non-functional requirement, nanti dianggap sistem sudah baik, karena jalan. Lambat, wah bukan urusan kita soal lambat ya. Atau ketelitiannya berapa, akurasinya berapa, dan sebagainya. Nah, jadi fungsional itu fungsi-fungsi, non-fungsional pendukungnya, performance lah secara umum ya. Ya, yang common itu ya kecepatan, akurasi, nanti efisiensi ya, dan sebagainya, konsumsi energi. Nah, baik. Kemudian apa sih pentingnya requirement ini? Requirement bukan hanya semata-mata sesuatu yang jadi wajib dilakukan karena memang yang baik harus begitu, tapi memang diperlukan, ada argumentasinya ya. Jadi bagaimana kita mau mengarahkan sistem itu, solusinya lebih baik seperti ini. Nah, itu kan sebetulnya karena ada requirement ya. Karena kita ingin hemat energi, wah solusinya cenderung yang ini. Karena kita ingin meningkatkan kecepatan, solusinya cenderung yang seperti apa. Nah, gitu. Kalau requirement tidak ada, bingung kita, ya. Nah, dan tidak punya argumentasi. Kenapa saya pilih yang ini? Lalu form the basis of system integration. Nah, dengan requirement kan satu unit ketika bicara integrasi, satu elemen memberikan memprovide data, informasi atau fungsi ke elemen lainnya. Nah, kalau semua tidak definitif, maaf. Ini bagaimana ya? Nah, ini harus akan terbantulah kita mengintegrasikan kalau requirement-nya jelas. Kemudian, nah ini tidak kalah penting ini. Act as reference for validation and stakeholder acceptance ya. Jadi untuk validasi, bagaimana sistem ketika mau diuji? Ini benar nggak? Sudah baik atau tidak? Mengacu kepada requirement ya, requirement list ya. Kemudian stakeholders acceptance, ketika sistem ini diserah terimakan atau diuji oleh pengguna atau calon pengguna, nah itu sebetulnya itu terwakili juga oleh requirement. Kenapa? Karena requirement yang baik itu sebetulnya diantaranya menanyakan kepada pengguna harapannya seperti apa ya. Terakhir tentunya sistem setelah requirement-nya diuji, nah menjadi apa yang ada dalam requirement itu biasanya disebut system specifications. Artinya itu ketetapan spesifikasi yang sudah teruji ya. Itulah representasi dari kemampuan sistem kita ya. Nah, ini dengan adanya itu mudah kita mengkomunikasikan ya, bahwa sistem kita kebaikannya di mana, kekurangannya di mana. Baik, kemudian kalau diperluas, requirement itu bisa ada fungsional,
kemudian ada performance requirement, ada usability requirement, ada requirement interface requirement untuk koneksi antar elemen-elemen sistem. Mungkin ada yang lainnya, misalnya saja cost requirement ya. Ya, kita nggak bahas keanekaragamannya, tapi yang paling minimal biasanya fungsional and apapun yang non-fungsional atau performance lah, paling saja. Kemudian, nah requirement bisa juga dipandang ada requirement yang sifatnya bisa dikatakan individual requirement. Apa maksudnya individual requirement? Yaitu requirement yang punya perspektif sendiri, tunggal, begitu ya. Jadi requirement ini artinya kalau kita bicara, oh ini requirement individual, artinya apa individual itu? Requirement itu berdiri sendiri, requirementnya ya. Jadi requirementnya yang individual, karakteristik dari requirementnya bersifat individual. Ya, ini ada necessary, appropriate, dan seterusnya. Itu karakter-karakter dari sebuah requirement harusnya seperti ini. Lalu ini ada satu lagi, ini requirement juga, karakteristik dari requirement yang sebaiknya dipenuhi ketika kita menyusun suatu requirement ya, yaitu requirement yang sifatnya set of requirement atau requirement yang sifatnya lebih mengarah pada kebutuhan kolektif, begitu ya, kolektif dari requirement sebagai sebuah kelompok requirement atau membentuk suatu sistem. Nah, ini saya kira dua tadi, individual dengan yang ini, itu bisa diperhatikan kalau kita ingin membangun requirement yang lebih baik, begitu ya. Checklist aja nanti si karakter-karakter ini terpenuhi atau tidak ya. Baik, kemudian tadi pertama kali setelah kita mendefinisikan requirement, kita memikirkan solusi. Solusi itu entah datangnya dari mana ya. Nah, tapi solusi itu biasanya dideskripsikan sebagai sebuah sistem, single system besar dulu. Yang nanti di situ ada ini susunan sistemnya bagaimana, susunan elemen-elemennya bagaimana ya, tapi membentuk sebuah ini. Artinya kita nggak bahas dulu ini elemen ini isinya bagaimana, itu nggak kita bahas ya. Kita melihatnya sebagai sebuah sistem keseluruhan. Nah, susunan dari elemen-elemen ini mungkin berbeda-beda ya. Sebagai contoh lah, kalau kita bicara arsitektur prosesor, artinya arsitektur susunan elemen di dalam sebuah prosesor. Ada prosesor yang berorientasi pada hemat daya ya, untuk digunakan agar penggunaannya kalau hemat daya bisa digunakan tanpa suplai listrik dalam waktu yang lama, begitu ya. Tapi hemat daya itu misalnya punya kelemahan, biasanya cenderung kecepatannya rendah ya. Oleh karena itu ada arsitektur lain yang susunannya beda, tapi untuk mengejar high speed, begitu ya, atau mengejar parallel processing. Nah, oke lah. Jadi makanya kembali ya, requirement itu penting karena ini solusi arsitekturnya dikatakan mending yang mana, ya itu keputusannya ke requirement itu diantaranya ya. Jadi sekali lagi, ketika kita mau mendesain solusi, yang pertama itu adalah solusi sebagai sebuah keseluruhan solusi dan yang dipentingkan adalah apakah ada arsitektur alternatif. Sebaiknya kita munculkan supaya kita bisa mendapatkan pilihan terbaik ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah atau tambahannya, system architecture is abstract ya, conceptualized, oriented, global, dan fokus. Itulah sifat-sifat dari arsitektur ya. Arsitektur tuh ya, kalau disebut arsitekturnya bagaimana ya, hanya konsep aja, meletakkan elemen-elemen menjadi sebuah susunan, tapi susunan itu, setiap alternatif susunan punya tujuan tertentu, punya prinsip-prinsip tertentu,
orientasinya konsep aja. Ya, implementasi barangkali setelah itu baru kita pikirkan. Ya, jadi kalau digambarkan pola pikir tadi itu adalah seperti ini ya, kurang lebih. Ada sistem requirement model di segitiga kiri. Kemudian ada logical architectures model. Kita mikir dulu secara logik. Nah, ini ada komponen-komponen apa dan seterusnya. Lalu nanti physical architectures model mungkin berbeda dengan logical, ya. Artinya di logical itu ada yang dua fungsi yang berbeda, dua kotak gitu. Tapi di dalam implementasi physical, wah ini nggak efisien nih kalau dua kotak, kita satukan aja satu kotak ya. Nah ini bisa terjadi seperti itu. Oke, kemudian ini kalau mengacu pada ini tadi SEBOK ya. Ini tahapan lengkap dari apa proses merancang itu ya. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tahap besar ya. Metode berarti ini ya. Pertama initialize the definition, lalu yang kedua itu menentukan architecture viewpoint ya. Lalu yang ketiga candidate architectures, develop candidate architectures. Nah, kemudian lalu relate system architectures to system design, mengecek ya apakah setiap kandidat itu relevan nggak dengan tuntutannya, requirementnya. Lalu yang kelima, assess architectures candidate and select one ya, pilih satu yang terbaik. Lalu manage mana yang kita pilih, kita kelola sampai jadi detail ya. Nah, intinya sebetulnya yang paling krusial itu adalah dua yang saya tandai itu ya. Develop candidate, jadi kita memunculkan lebih dari satu alternatif candidate solusi ya. Kemudian setelah itu pilih yang terbaik, kaitkan dengan requirement memilihnya itu, lalu kita detailkan. Ya, ini satu hal yang prinsip lah ya yang perlu diperhatikan, yaitu ketika kita melakukan itu semua, maka tolong ingat selalu prinsip problem relevance ya, relevansi dengan masalah. Jadi yang dikatakan baik itu sebetulnya relatif, tergantung kita punya sudut pandang yang mana gitu ya. Jadi masalah yang kita declare, yang pada akhirnya jadi requirement itu kita harus perhatikan betul, pahami betul supaya apapun arah solusi yang kita giring itu relevan dengan problem kita. Lalu yang kedua itu adalah perhatikan prinsip reuse ya. Nah, jadi reuse ini konsep reuse populernya di software engineering sebetulnya. Tapi ini berlaku umum sebetulnya ya, kalau kita mau pikirkan reuse itu jadi begini. Kan solusi kita itu terdiri dari elemen-elemen. Yang keterhubungan antara elemen itu membentuk susunan tertentu yang kita sebut arsitektur itu ya. Lalu ketika mau implementasi kan sebetulnya tiap elemen kita pikirkan bagaimana mengimplementasikannya. Sebelum implementasi tentunya kita breakdown itu elemen itu isinya apa ya. Nah, ketika kita mau menentukan solusi satu elemen ya, ini bagaimana? Maka kita pikirkan apakah ada satu elemen masa lalu yang sudah jadi, yang bisa kita adopsi. Jadi tidak harus kita selalu pakai elemen baru ya. Misalnya satu elemen di dalam sistem kita tuh adalah tentang membaca QR code misalnya ya. Daripada kita melakukan implementasi sendiri, ini QR code itu bagaimana membacanya, wah itu barangkali bisa menghabiskan 2 minggu sendiri. Ternyata ada reuse komponen yang sudah jadi, ada algoritma yang sudah jadi dan sebagainya, ya kita boleh reuse. Tentunya kalau semua reuse nanti dipertanyakan ya. Jadi
Yang Anda pikirkan yang mana, yang Anda buat yang mana gitu ya. Tapi sebagian itu reuse, bahkan dianjurkan ya. Oke. Kalau kita bicara desain proses, jadinya itu adalah initialize ya, design definitions. Kemudian yang kedua, establish design characteristic and design enablers related to system element. Kemudian assess alternative for obtaining system element. Jadi ini mirip seperti yang tadi, hanya kalau tadi di level arsitektur, di level keseluruhan, total solution sistemnya bagaimana. Yang ini adalah tiap elemen. Jadi kita sama aja, elemen juga kita pikirkan. Apakah ada lebih dari satu alternatif untuk mewujudkan elemen tersebut? Kalau ada, kita pertimbangkan. Kita list, lalu kita timbang-timbang. Ya, kalau tidak ada, ya sudah kita tetapkan. Nanti kalau lebih dari satu, kita punya cara pemilihan yang jelas. Ya. Kemudian ada satu hal lain lagi, prinsip yang harus kita perhatikan ya. Consider only separately the design of each system element ya. Jadi kita harus mempertimbangkan ini ya, elemen itu secara terpisah ya. Jika memang itu yakin itu memang terpisah gitu ya. Yakin terpisah maksudnya tidak ada kaitannya sama sekali. Tapi ketika kita bicara tentang sistem yang saling terkait satu sama lain, terutama elemen yang saling berdekatan, yang saling mengirim informasi atau ada common proses ya dan sebagainya, maka kita harus memikirkan ada satu pemikiran ini elemen independen satu sama lain. Di satu sisi dalam pengertian itu sudah blok yang berbeda, blok elemen yang berbeda. Tapi ketika itu nanti harus diintegrasikan, kita harus pikirkan bahwa itu integrasinya harus berhasil ya. Jadi mau tidak mau kalau tadi ada aspek integrasi, keterkaitan antar lebih dari satu elemen, ya kita harus mikir integrated ya, nanti akan bagaimana data yang dikirim oleh elemen 2 akan diterima oleh elemen 3 dengan baik. Ya, berikutnya system analysis. Dari tadi kita bicara desain ya. Nah, sebetulnya desain itu biasanya berpasangan dengan analysis ya. Nah, analysis ini biasanya merupakan proses yang dilakukan sebelum desain. Walaupun juga ada catatan ya, kita apa yang dianalisis oleh kita. Tapi misalnya gini, ini sekedar pemahaman ya, karena mungkin cara menjelaskan di berbagai sumber bisa berbeda-beda. Tapi kita perlu paham secara fundamental supaya tidak membingungkan dan tidak mempertentangkan satu sama lain. Jadi analisis itu sebetulnya suatu kegiatan mengumpulkan data ya, informasi untuk melakukan pemahaman yang lebih baik, mendapatkan pemahaman yang lebih baik begitu. Sehingga kita bisa mendeskripsikan suatu apapun lah, requirement atau apapun. Nah, di dalam konteks kita diantaranya analisis itu requirement ya. Kita memahami sistem itu analisis. Karena kalau desain itu meng-create-nya ya, meng-create solusi itu desain. Nah, jadi menganalisis kebutuhan, menganalisis kondisi lingkungan sekitarnya, menganalisis nanti ini akan running di platform apa, apakah di Linux, Windows, atau di cloud, atau di on-premise, dan sebagainya. Nah, ini analisis ya yang kita lakukan. Tapi istilah analisis juga bisa dipakai di tidak hanya requirement.
tadi ketika kita memunculkan beberapa alternatif desain, lalu kita mau memilih desain yang terbaik yang mana, ya, arsitektur terbaik yang mana. Di situ kita bisa melakukan analisis juga. Tapi analisis untuk membandingkan, ya, kelebihan kekurangan dari setiap alternatif desain, ya, seperti itu. Nanti terakhir di pengujian, sebetulnya kita melakukan proses analisis juga. Menganalisis requirement, lalu menganalisis apakah sistem yang kita buat sudah memenuhi requirement itu atau tidak. Tapi biasanya kalau dalam konteks analisis desain, lebih banyak analisis itu ke arah requirement, ya. Baik, kemudian analisis yang dilakukan di akhir mungkin bisa juga analisis-analisis seperti ini. Ya, mungkin analisis trade-off, ya. Trade-off itu mencari kompromi terbaik lah dari berbagai sudut pandang. Misalnya, wah ini performance, satu lagi biaya, cost, ya. Kalau performance-nya tinggi, cost-nya naik. Kalau kalau cost-nya ingin rendah, wah nanti performance-nya rendah juga. Nah, cari titik temu terbaik, ya. Lalu effectiveness analysis, menganalisis mana yang paling efektif, yang paling memenuhi semua keinginan, sebanyak mungkin keinginan, ya. Nah, lalu cost analysis, lalu technical risk analysis, ya, resiko yang mungkin terjadi apa saja. Ya, saya kira itu, ya, yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau saya rangkum, intinya itu adalah bahwa tadi kita akan di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan memilih salah satu metodologi untuk desain, ya. Metodologi itu ada di high level, dan misalnya proses tahap satu langkah desain itu merupakan satu langkah besar dari metodologi yang seringkali tidak dijelaskan bagaimana implementasi dari tahap desain itu. Jadi yang kita bicarakan ini adalah dapat menjadi ini, ya, knowledge untuk mendetilkan tahap desain dari suatu metodologi yang kita pilih. Baik, itu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya buat Anda sekalian. Terima kasih.